Tanggal 26 September 1965 terjadi sebuah mujizat yang menggemparkan dunia, khusus Pulau Timor, lebih tepat di Soe. Tanggal 26 September 1965 air berubah menjadi anggur, saudara. Kalau saya dengar-dengar itu ceritanya tahun 65 itu masih susah. Jadi ketika itu mereka berdoa supaya ada anggur, tapi rupanya anggur waktu itu tidak ada untuk perjamuan, kalau tidak salah seperti itu. Dan akhirnya sebuah sumur mengeluarkan anggur. Inilah peristiwa. Selain di Kana ternyata pernah terjadi air berubah jadi anggur. Kalau di Israel hanya berubah di bejana, di sini sumur, bos. Mari kita masuk, kita lihat. Tuhan berkati. Ini kita menuju air berubah jadi anggur. Ini sumurnya. Oh, siap. Ini tempat anggurnya. Ya. Sama apa beda? Beda. Kalau langgar laut Lagi. Nyebrang. pulaunya Ya. nyebrang lagi. Ya ininya Pak Riki ya, sumurnya ya. Bisa terjadi. Itu pernikahan Adi. Ada anggur yang baru. Amin. Ya, makasih Pak. Ya. Iya. Jadi kejadiannya waktu tahun 1965 itu kan di Soya ada mau diadakan pertemuan kudus tanggal 26 September. Jadi waktu itu di gereja Maranatha sekarang namanya. Yang di depan itu ya. Ya, kalau dulu Ada kegiatan. ya, kalau dulu namanya hanya gereja Soe, gereja kota Soe, karena memang belum ada gereja lain, jadi belum ada nama dia. Itu pendetanya itu ada dua. Satu Pak Manuain, itu pimpin kebaktian dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau Pak Daniel pimpin kebaktiannya dalam bahasa daerah, bahasa Oh, Bawang, Timur. bahasa asli Timor ya. Benar. Jadi waktu sekitar awal-awal September itu dari pihak gereja itu cari anggur ke toko. Waktu itu di Soe ada toko sekitar 4 atau 5 toko saja. Setelah dicari anggur ke sana untuk persiapan, ternyata stok anggurnya habis. Tidak ada. Jadi setelah itu di gereja itu ada kelompok ibu-ibu yang punya persekutuan doa. Ketua tim doa itu namanya Ibu Luseto. Anggotanya itu Ibu Manuain, Ibu Daniel, Ibu Sodale, Ibu Luseran, Ibu Telang. Terus ada beberapa ibu lagi, 12 ibu. Oh. Jadi dari pihak gereja minta untuk bergumul supaya bisa dapat petunjuk dari Tuhan. Nanti tanggal 6 September mau pertemuan, dapat anggurnya dari mana. Ya. Jadi setelah itu mereka bergumul di rumahnya Ketua tim doa Ibu Luseto. Oh. Setelah mereka bergumul di sana, ada petunjuk dari Tuhan, katanya ke Kampung Aman, di situ ada mata air. Kampung ini. Ya, namanya Kampung Aman. Jadi setelah mereka dapat petunjuk dari situ, terus mereka datang ke sini. Nah, kebetulan mata air ini terletak di atas tanah milik bapak saya. Jadi ini milik keluarga. Ini milik keluarga ya. Jadi waktu itu mata air itu hanya kecil saja. Jadi di situ rawa-rawa. Oh, ini belum begini berarti. Oh, belum. Ini dibuat sekitar 2011. Oh, 2011. Nah, jadi waktu itu sini rawa-rawa. Terus mata air itu kecil saja. Terus bapak saya itu alirkan ke depan rumah itu pakai bambu. Beda tensoran gitu. Air dari sini Dari sini. pindah ke situ ya. Jadi dialirkan ke depan rumah sana untuk konsumsi tetangga sama kita. Jadi setelah mereka dapat petunjuk dari Tuhan ke Kampung Aman, itu kurang lebih sekitar tanggal 11-12 September. Kurang lebih sekitar jam 1 jam 2 siang. Sekelompok ibu-ibu itu datang ke sini untuk cari mata air ini. Sampai ke sini kelihatan di depan rumah itu lihat ada pencoran. Makanya mereka masuk ke rumah tanya bapak saya. Pencorannya mata airnya di mana? Terus bapak saya cerita itu ada di dalam kebun. Karena waktu itu di sini masih hutan. Masih rawa kan. Iya. Terus mereka cerita kenapa mereka ke sini, karena sudah cari anggur ke toko, sudah stoknya habis. Setelah bergumul dapat petunjuk dari Tuhan, datang ke Kampung Aman untuk cari mata air. Saya waktu itu usia 5 tahun setengah. Oh, masih kecil ya. Saya kelahiran 60. Oh, berarti sama sama saya. Ya. Berarti saya umur 5 tahun kan. Terus kakak saya yang 3 itu udah lebih besar. Dan setelah mereka cerita, dia sudah minta izin untuk datang bergumul di sini. Setelah itu bapak saya izinkan, silakan. Terus bapak saya antar ke sini ibu-ibu tuh untuk mau bergumul. Terus kita anak-anak ikut sama kakak saya juga.
Tapi sampai situ waktu itu ada pagar juga. Terus bapak saya bilang, kamu anak-anak tidak boleh masuk, boleh nonton tapi jangan ribut karena ibu itu mau berdoa. Ya. Setelah bapak saya antar ke sini, terus dibuka tutupnya. Waktu itu tutup pakai saya juga. Oh, ini Iya, sumber supaya nggak kotor. kotor ya. Setelah itu diantar sini, terus bapak saya pulang. Terus ibu-ibu tuh Berdoa. keliling masanya itu. Nah, Itu sambil berdoa, bernyanyi sampai kurang lebih sampai jam 6 sore. dari siang. Dari siang, sudah jam 2 sampai Ya. jam. Jam 2 sampai jam 6 sore. 6 sore. Ya. Setelah itu mereka pulang. Iya. Nanti besok pagi datang lagi. Tapi Berdoa. datangnya jam berapa kita kurang tahu karena setiap pagi harus kita ibadat pagi. Bisa kita buka pintu untuk mau bersih-bersih rumah apa. Itu udah ada ibu itu. Itu ibu-ibu baru pulang dari sini. Oh. Jadi setiap jam 5 pagi itu pasti pulang lagi dari sini. Nanti sore datang lagi sekitar jam 3-4 sore. Ya. Itu datang juga hanya berdoa bernyanyi sampai sekitar jam 7-8 malam. Oh. Setelah itu berlangsung ya sampai tanggal 26 September, jadi kurang lebih sekitar 2 minggu. Oh, 2 minggu dia berdoa di sini. Nanti tanggal 26 September itu kan mau perjamuan. Ya. Waktu itu perjamuannya subuh. Pagi-pagi. Ya, kita jam 2 ke jam 3 subuh. Ya. Itu orang tua saya itu sudah siap sekian perjamuan bapak sama mama itu Ya. sudah kurang lebih setengah 1 itu. Di saat buka pintu mau keluar, itu air pencoran depan rumah yang seperti itu, yang dari sini, Ya. itu juga bawa habis. Oh. Jadi kita anak itu disuruh bangun. Bilang, bangun. Setiap kali kamu nonton ibu berdoa, air sudah berubah jadi anggur. Jadi kita anak-anak itu bangun, kita 4 orang. Setelah kita sampai depan pintu itu, kita juga cium bau aroma anggur. Ya. Nah di saat itu, tidak lama kemudian ibu itu keluar dari sini. Dalam keadaan bau baskom atau bokor itu ditutup sama kain putih. Oh. Berarti anggurnya udah jadi. Sudah, loh. ini sudah jadi anggur. Jadi anggur waktu itu Ya. ya. Nanti setelah itu ibu-ibu keluar ke jalan terus dibawa ke gereja kan. Terus setelah itu orang tua saya juga ikut ke gereja ke perjamuan. Nah kita anak waktu itu penasaran, ingin tahu air anggur seperti apa. Iya. Cuma karena masih gelap, kita nggak berani keluar. Iya. Nanti sekitar kurang lebih jam 4 atau setengah 5 udah agak terang, kita keluar ke pancoran. Itu kita lihat di pancoran itu ya air yang dalam keadaan mengalir dalam keadaan ungu. Anggur itu. Ya. Air anggur. Air anggur. Anggurnya Pak. Ya. Terus bau aroma anggurnya keras kali. Ya, ya. Terus ya namanya kita nanam terus kita ambil minum. Di saat kita minum itu rasanya anggur tapi tidak manis, tawar. Tawar ya. Ya. Setelah itu ya namanya kita nanam ya bermain aja ya gitu. Kurang lebih sekitar setengah 6 kakak perempuan saya bilang kita berhenti sudah kita masuk ke dalam. Khawatir nanti orang tua pulang marah. Ya. Nanti kita masuk. Jadi kurang lebih sekitar jam 6 orang tua saya pulang. Sampai rumah setelah ganti perjamuan, setelah berdoa, bapak saya tanya ke kakak perempuan saya, sudah buatkan kopi. Kakak saya bilang mau buat kopi bagaimana, mau masak air anggur. Iya. Terus bapak saya bilang ambil saja pakai masak karena itu bukan racun, karena Tuhan memberikan. Iya. Karena memang waktu itu tidak ada tempat lain untuk kita ambil air Cuma di sini? Ya. Oh. Jadi kita hanya keluar ke pancoran itu kita ambil air bawa ke dalam, taruh di ember apa gitu, dipakai masak, pakai cuci, pakai mandi. Tapi pakai warna anggur. airnya ungu. Dalam keadaan ungu. Dan itu berlangsung selama 1 minggu. Tiap hari jadi warnanya ungu terus ya. Dia selama 1 minggu air anggur. Apa Air anggur ya? anggur. Tetangga-tetangga semua itu tahu bahwa ini air lagi dalam keadaan berubah jadi anggur, kan mereka takut tapi ambil. Oh. Jadi mereka cari air di tempat lain kurang lebih mungkin sekitar 1 atau 2 kilo dari Iya, sini. iya, iya. Nanti setelah 1 minggu kemudian airnya berubah. Jadi kembali. Jadi Kembali lagi. itu air yang kita simpan di dalam rumah di ember di tempat-tempat. Nah itu ya itu kembali juga. Oh, normal lagi? Normal lagi. Oh, jadi kembali seperti semula Iya. kan? Jadi di saat ini berubah di dalam rumah pun ikut berubah. Jadi waktu itu kita tanya ke bapak, loh bapak air bisa berubah jadi anggur. Bapak saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Dan Tuhan juga buat bisa di saat manusia tidak mampu. Benar. Dan dengan adanya kejadian itu tuh makanya sampai sekarang kan tiap tanggal 26 September Dirayakan. adakan dirayakan. Ini yang ke-59. Oh, ini yang ke-59. Ini tadi sudah banyak ya kesini. Belum. Biasanya orang-orang habis Acara ya. acara. Berarti Makanya ibu dahulu. Daripada macet. mendahului Iya. iya. Karena susah nanti itu di situ sesak-sesak. Jadi di saat itu setelah adanya kejadian ini kan banyak pengunjung yang Ya, pada datang ada. Datang ya. karena memang waktu itu di Soe ini kan banyak yang percaya berhala kan. Iya, Jadi benar. setelah adanya kejadian ini kan banyak yang percaya. Iya, benar. Terus bapaknya bapak sudah nggak ada. Oh enggak, meninggal tanggal 2001. 2001. Kalau mama 2011. Tapi saya dengar masih ada saksinya, Pak, yang Ya sapi saya salah satu. terus yang Itu ibu sama ini kakak. Ibu udah meninggal semua. udah meninggal semua. Udah Katanya meninggal. masih ada. Jadi yang mana? Itu mungkin di tempat lain saya kurang tahu. Tapi kalau ibu-ibu di sini udah meninggal Sudah semua. meninggal siap semua. Yang waktu berdoa di sini. Iya. Ibu di sini yang paling muda di antara ibu-ibu waktu 12 itu namanya Ibu Uliselan. Oh, Itu meninggalnya sekitar 80 tahun lalu. Oh. Dia yang termuda di antara 12 itu. Oh, pantas. Jadi waktu itu dia usia mungkin sekitar 18-19 tahun. Oh, masih muda. Oh, jadi saksinya tinggal bapak sendiri ya.
tinggal saya sama kakak 2. 3 tapi yang waktu lalu 1 udah meninggal, tinggal 2 ada di Malang. Oh di Malang yang Ya. satu. Yang 2. Oh yang 2 di Malang. yang dengan pertama sama Bapak. nomor 3. Oh jadi siapa yang datang di sini bapak yang kasih Jadi saya sudah baca cerita. jelaskan. Karena dia yang jelasin, Mak. Karena dia kan tinggal di rumah ini kan, tinggal di sini kan. Di rumah di bawah rumah. Di bawah. Kalau ini aula doa, Oh, ini apa doa? ya cuma waktu Seroja 2021 kan. Yang kemarin saya cerita tuh. Oh, yang angin Seroja itu. itu. Ya. Selama 1 bulan itu kan hujan angin depan. Oh iya. Mas air menjadi Hancur, Pak. Karena Pada ini waktu tahun itu gunung itu digali. 1965. 1965. Saya berusia berapa tahun ya saya waktu 65 ya? Umur berapa saya Pak? 7 tahun. 7 tahun ya? Ya begini kita tahu kan waktu 7 tahun apa masalah tapu itu se Indonesia itu kan pada Iya. Betul, Kita juga hebat. tiap hari ngumpetnya di dalamnya itu, Pak. Ribut terus kan. Cirino di mana lah, ya. Kan? maka dengan adanya wisata itu kan seperti jalan-jalan. Iya. Jadi kan kita cuma dengar kan, Pak. Ya. Saya dengar itu ada hujan air di Bandung Cowe. Dan itu diperingati setiap tahun kan gitu ya kan setiap bulan September. Jadi ini kejadiannya sekali waktu itu, lagi bilang sama bilang. Hampir. Hampir Tuhan bikin tahun 60. Sekarang ke 59 ya? Iya. Usia 60 Pak. Nah, sekarang gini ya, ini tempat ini hanya sebagai sejarah, makanya dibuat gini. Untuk Biar orang momen-momen datang, monumen. Monumen. Jadi sebenarnya sudah nggak ada apa-apa lagi ya, Ya. biasa gitu. Ya, Iya, betul. cuman cerita, Iya, cerita. pernah Iya. terjadi Iya. mujizat. Sayangnya dulu kita kan susah ya. Belum ada kamera, belum ada Maksudnya apa-apa. kejadian tahun 65 itu kan juga ada kejadian yang sama kan. Di 30 September itu kan tanggal 30 kan. Tapi kan Di nggak Indonesia ada, kan maksud saya karena pada saat belum ada itu film. kan kita ini minoritas Pak. Bener nggak Pak? Iya. Ya kan kita minoritas yang nggak boleh berkembang. Apalagi ke zamannya Pak Harto. Bener nggak Pak itu? Iya. Zaman Pak Harto buru-buru, Kristen kita kan habis. Kalau bisa nggak usah jadi pejabat kan gitu. Bener kan? Akhirnya kan itu kejadian ini orang bilang. Dia kan jadi nggak apa? Ya, jadi itu akhirnya kita sampai tahun kemarin ini berapa tahun yang lalu kita sering kita nggak tahu bagaimana ini ceritanya kan. Iya. Iya. Tidak pernah habis ya.